Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita kembali adik-adik membahas soal atau kisi-kisi dan model soal untuk SMA Unggul Del tahun 2025. Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu adik-adik kami mendapatkan cara menyelesaikannya. Ini hanya sebagai model ya, bukan soal aslinya ya, tapi model. Nah, ini kan sebagai latihan, maka silakan dipelajari. Ingat, di sini katanya di matematika 60 soal, bahasa 60 soal, IPA dan IPS 70 soal, waktunya selama 205 menit. Jadi berarti untuk matematika itu sekitar 1, lah ya. 1, sekian menit satu soal. Oke, jadi mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi semangat dan pemotivasi dari kami semua untuk bisa menyelesaikan soal dengan tepat waktu. Bagi dari kami yang menonton video ini, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain dan jangan lupa subscribe ya. Nah, karena subscribe itu bisa mendukung untuk update video-video terbaru bersama Ruang Para Bintang ya. Oke, langsung saja, tidak berlama-lama di kami semua. Nah, kita akan bahas soalnya dari soal yang pertama ya. Oke, soal yang pertama kita lihat adik-adik, nilai dari 1 dikurang 1/2 ya. 1 dikurang 1/2 dikali 1 dikurang 1/3 dikali 1 kurang 1/4 dikali titik-titik 1 dikurang 1/2016. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, soal ini kalau kita selesaikan, maka pertama coba dulu, misalnya ini kan dari sini bisa kita lihat 1 dikurang 1/2 itu adalah 1/2 gitu kan. Nah, kemudian 1 dikurang 1/3 itu adalah 3/3 dikurangi dengan 1/3 atau 2/3. Nah, 1 dikurang 1/4 adalah 4/4 dikurangi dengan 1/4, maka hasilnya adalah 3/4. Nah, jadi nanti 1 dikurang 1/5 jadinya 5/5 dikurangi dengan 1/5. Hasilnya adalah 4/5. Nah, dan seterusnya sampai misalnya 1 dikurang 1/2016, itu artinya apa? 2016/2016 dikurang 1/2016, hasilnya adalah 2015/2016. Nah, jadi kesimpulannya dari sini, kalau kita kalikan ini tadi, nah ini kan katanya dikalikan, berarti ini 1/2 kali 2/3 kali 3/4 kali 4/5 kali seterusnya kali 2014/2015 kali 2015/2016. Jadi dari sini kita temukan adik-adik, maka ini saling ini mati nih. Nah, gitu. Nanti ini dengan ini dengan yang di sini. Jadi kesimpulannya apa? 1/2016. Jadi jawabannya adalah option D. Nah, itu caranya, dan ini sebagai model soal, mudah-mudahan ini bisa dipahami dari kami semua ya. Oke, itu dia, kita lanjut di soal nomor 2-nya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya. Nah, perhatikan persegi panjang KLMN dan persegi PQRS. Jika luas daerah yang diarsir adalah 50, luas daerah yang tidak diarsir adalah gitu ya. Nah, jadi di sini kita jangan terjebak dengan gambar ini. Nah, kita mungkin pikir ini setengahnya gitu ya, tapi kan di sini di soalnya sudah diketahui bahwasannya luas daerah yang diarsir itu 50. Jadi kita bisa lihat di sini ada 156, 176, 216, 256 ya. Jadi coba kita jawab, adik-adik perhatikan. Nah, berarti
luas untuk kita perhatikan dari persegi panjang ya. Nah, dari persegi panjang itu untuk persegi panjang KLMN berarti kan luas luas tak diarsir ya adalah luas persegi panjang dikurangi dengan luas yang diarsir. Nah, ada bagian yang diarsir kan? Berarti 16 kali 12 dikurangi 50. Jadi kalau ini kan 2 berarti 192 ini kan. Nah, 16 kali 12 itu 192. Nah, dikurangi 50 berarti 142. Nah, dari persegi berarti kan luas dari ini persegi ya, persegi yang kita perhatikan berarti kan luas tak diarsir jadinya luas persegi dikurang 50 berarti 8 kali 8 dikurangi dengan 50 berarti 64 dikurang 50 hasilnya 14 sehingga totalnya adalah 142 tambah 14 hasilnya 156. Jadi jawabannya option A. Seperti itu kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah kita lihat di soal nomor 3. Jika diberikan sebuah kubus dengan panjang sisi 7 cm, jumlah bola dengan jari-jari yang dapat dimasukkan ke dalam kubus tersebut paling banyak adalah 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita lihat di soal ini katanya kubus ya, berarti kalau kita jawab kubus dengan sisi, berarti misalnya logikanya gini aja. Kalau kita gambar kubus ya kan, berarti dia seperti ini kan. Nah, ini misalnya kubus sisi 7. Jadi nah seperti ini. Nah, baru ada bola dengan jari-jari 3 dari 7. Nah, logikanya kalau misalnya kita masukkan ini kemari, maka bola ini sekarang posisinya di sini. Nah, berarti kan kalau bola jari-jari 3 berarti diameternya 6. Jari-jari 3 diameter pasti 6. Maka pasti untuk sisinya ini kalau kita masukkan aja di sini kita masukkan seperti misalnya menempel ke dinding ya, ke sisi. Nah, seperti ini. Maka dia otomatis sudah terpakai sebanyak 6 cm, maka sisa 1 cm. Nah, jadi ditanya paling banyak. Nah, kalau paling banyak berarti harusnya jawabannya adalah 1 gitu. Karena dia kalau kalau misalnya dia bola, maka pasti kita harus hitung kiri dan kanannya semuanya kan. Berarti dia dari sini ke kanan berarti 6 cm, ke sana ya diameternya. Di sini juga diameternya kan 6, berarti sisa 1. Tetapi mungkin di soal ini berpikiran gini. Nah, di sini kan 3 yang paling kecil nih. Harusnya 1 jawabannya nih. 1 ya, bukan 3. Nah, tapi kalau dia hitung misalnya banyak bola, banyak bola, banyak dia ya bola, sorry. Itu berarti apa? Volume kubus dibagi dengan volume bola. Nah, ini. Nah, kalau ini misalnya berarti 7/3 dibagi dengan 4/3 kali 22/7 kali 3/3. Kenapa? Karena volume bola kan 4/3 PR/3. Nah, jadi kalau kita hitung 343 bagi, nah ini dicoret, berarti sekitar 4 kali 22 berarti 88 kali 3/7 gitu. Jadi bisa kita buat misalnya
88 kali 3, ya kan, baru dibagi 7, hasilnya 343 dibagi 37,71. Jadi 343 dibagi 37,71. 343, sorry, ini 3 pangkat 2, 9. Kita coba ya tadi, berarti 4 kali 22 berarti 88 dikali 9 ya. 792 dibagi 7, gitu. Dibagi 7, hasilnya 113, ini 113 ya. Jadi kalau dibagi mungkin 3 gitu ya. Nah, berarti kan logikanya apa? Bola itu dipenyetik kan gitu, dipenyetik di bagian, maka itu tidak mungkin ya. Jadi maka jawabannya ini harus 1. Oke, itu dia penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya.